Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Tidak terasa ya, kita sudah melalui ulangan tengah semester bersama. Nah, untuk bab 1 sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2 mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dalam bab 2, ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama. Ada mobilitas sosial, ada pluralitas, ada konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Untuk pertemuan kita hari ini dan beberapa minggu selanjutnya, kita akan membahas mengenai mobilitas sosial. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ustazah harap kalian bisa menjelaskan pengertian mobilitas sosial dan mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kita mulai pelajaran hari ini. Mobilitas sosial. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata mobilitas? Apakah kalian teringat pada benda ini? Hayo, siapa di sini yang pernah naik mobil? Kalian berpergian kemana ketika naik mobil? Kira-kira mobil berfungsi untuk apa ya? Nah, mobil berfungsi untuk membantu kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, ketika kita akan berwisata ke Jogja, kita naik mobil dari Sragen ke Jogja. Nah, itu fungsi dari mobil untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama halnya dengan mobil, mobilitas berasal dari kata mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial adalah seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Sehingga mobilitas sosial memiliki arti proses perpindahan status sosial individu atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lain. Bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah dari sebelumnya, atau bahkan hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Nah, status sosial di sini memiliki arti kedudukan sosial. Misalnya, kalian ketika di rumah, status sosialnya adalah anak dari ayah dan ibu. Nah, sedangkan ketika kalian berada di sekolah, status sosial kalian adalah santri SMP Darul Ihsan. Apakah kalian sudah paham pengertian dari mobilitas sosial? Nah, sekarang Ustazah akan beri contoh mobilitas sosial. Nah, contohnya adalah, apakah kalian mengenal sosok ini? Ya, benar. Beliau adalah Menteri Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, beliau lebih dikenal sebagai CEO Gojek. Nadiem Makarim, yang dahulu CEO Gojek, sekarang menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Nah, ini salah satu contoh mobilitas sosial. Karena dari satu kedudukan atau status sosial berpindah menjadi status sosial yang lain. Di sini yang dulu awalnya dia CEO Gojek berubah menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Di sini terdapat perubahan sosial. Di sini terdapat perpindahan status sosial. Nah, kira-kira apakah teman-teman mengalami mobilitas sosial? Iya, jelas ada mobilitas sosial yang baru saja kalian lalui. Dahulu kalian adalah siswa kelas 7 SMP. Sekarang kalian sudah berubah menjadi siswa kelas 8 SMP. Sebelumnya kalian adalah siswa SD.
sedangkan sekarang kalian sudah menjadi siswa SMP. Nah, itu salah satu mobilitas sosial yang sudah kalian lakukan. Kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada 5 bentuk mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Garis vertikal adalah garis yang tegak lurus dari atas ke bawah, seperti ini. Bisa naik, bisa turun. Paham? Nah, mobilitas vertikal adalah gerak perpindahan menuju kedudukan baru yang tidak sederajat. Berarti yang kedudukannya tidak sama. Atas dan bawah tidak sama. Baik menuju kedudukan yang lebih tinggi atau naik, ataupun menuju kedudukan yang lebih rendah atau turun. Nah, ada 2 bentuk mobilitas vertikal. Yang pertama, mobilitas vertikal naik atau social climbing. Ingat ya, mobilitas vertikal naik, nama lainnya social climbing. Social climbing adalah gerak perpindahan seseorang menuju status atau kedudukan yang lebih tinggi. Dari bawah ke atas, dari rendah ke tinggi. Atau naik. Contohnya adalah seorang guru yang bekerja sangat tekun, kemudian dipromosikan menjadi kepala sekolah. Terjadi perpindahan status sosial dari guru naik menjadi kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah mobilitas vertikal turun atau social sinking. Adalah gerak perpindahan status seseorang menuju kedudukan yang lebih rendah. Berarti dari atas ke bawah atau turun. Ingat ya, social sinking dari atas ke bawah. Dari tinggi ke rendah atau turun. Contohnya, seorang direktur perusahaan yang berubah menjadi tahanan karena terjerat kasus korupsi. Awalnya adalah direktur perusahaan, kemudian status sosialnya berubah menjadi tahanan karena telah melakukan korupsi. Bentuk mobilitas yang kedua ada mobilitas horizontal. Garis horizontal adalah garis yang mendatar. Berarti berada di tempat yang sama. Nah, mobilitas horizontal adalah perpindahan status seseorang dalam satu kedudukan yang sama ataupun sederajat. Berarti hanya terjadi perubahan peran tanpa adanya perubahan kedudukan. Jadi posisinya masih sama atau sederajat. Contohnya adalah guru sosiologi SMA 1 Sragen berpindah menuju SMA 2 Sragen, tapi masih tetap menjadi guru sosiologi. Di sini dia sama-sama masih menjadi guru sosiologi, hanya SMA-nya saja yang berubah. Contoh yang kedua adalah tukang sate ayam yang berpindah menjadi tukang sate kambing. Di sini peran dia sama-sama menjadi pedagang, tapi hanya jenis dagangannya saja yang berubah. Bentuk mobilitas yang ketiga adalah mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah perpindahan status sosial yang melibatkan beberapa generasi dalam keluarga. Ingat, beberapa generasi dalam keluarga. Ada generasi kakek, generasi ayah, dan generasi anak. Ingat, beberapa generasi. Contohnya adalah, dahulu kakeknya adalah pengusaha. Ayahnya adalah pedagang, sedangkan sang anak adalah satpam. Ingat, di sini
Kalau mobilitas antar generasi melibatkan 3 generasi yang berbeda. Generasi kakek, generasi ayah, generasi anak. Paham ya? Nah, selanjutnya mobilitas yang keempat adalah mobilitas intragenerasi. Sebelumnya tadi adalah mobilitas antar generasi. Nah, yang ini mobilitas intragenerasi adalah perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Misalnya saja, dari anak pertama dan anak kedua. Ataupun kalau dari generasi ibu kalian, generasi ibu dan tante. Jadi, mereka masih berada dalam satu generasi. Bisa dipahami ya? Misalnya, anak pertama bekerja menjadi guru, sedangkan anak kedua bekerja menjadi dokter. Yang perlu digarisbawahi dalam mobilitas intragenerasi itu adalah masih dalam satu generasi yang sama. Kalau antar generasi tadi kan generasi ayah, generasi kakek, generasi anak. Kalau intragenerasi masih dalam satu generasi yang sama. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Atau generasi ayah, generasi om, generasi paman. Pokoknya masih yang satu generasi. Kita lanjut ke yang terakhir adalah mobilitas lateral atau mobilitas geografis. Mobilitas ini adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Di sini lebih ditekankan pada perpindahan geografis atau wilayah. Contohnya adalah transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Apakah kalian tahu pengertian transmigrasi dan urbanisasi? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain. Sedangkan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota. Contohnya adalah Pak Suryono dari Jawa mengikuti program transmigrasi ke Sumatera dan kini dia bekerja sebagai petani. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah Jawa ke Sumatera, berarti terjadi perpindahan, ya benar, perpindahan wilayah ataupun geografis. Kira-kira pembahasan hari ini, apakah bisa dipahami? Ya, cukup sekian pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.